Halo, selamat siang teman-teman dari Property Agent. Apa kabar siang hari ini? Halo, Selamat siang Bapak dan siang. juga Ibu. Wah, aku belum mendengar suaranya nih. Selamat siang. Oh, mungkin udah ada yang menyapa tapi tidak terdengar ya. Selamat Siang. siang juga. Oh, siang. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Walaupun lewat online ya. Dan di samping saya sudah hadir Bapak Andreas Audianto selaku Chief Operating Officer dari Cipta Harmoni Lestari. Apa kabar Pak Audi? Baik. Waduh, yang pastinya kita juga ingin menyapa teman-teman dari Property Agent. Selamat datang tentunya ya di acara online Grand Product Knowledge. Sesi kedua ya. Sesi kedua ini dari Cipta Harmoni Lestari. Yes, khususnya untuk project Century Collection. Betul sekali. Siap ya Bapak dan juga Ibu ya? Ya. Ya. Silakan kalau mau menyapa dulu boleh silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya di sesi kedua hari ini. Mungkin tadi yang pertama tidak sempat atau kelewatan gitu ya. Senang sekali tadi sesi pertama kita antusiasnya sangat luar biasa. Betul. Sampai 96 peserta ya. Betul Pak Audi. Iya, 96 peserta. Kita mungkin akan segera mulai. Oke, baik. Nah, mungkin sebelumnya kita intro dulu tata caranya ya. Betul sekali. Nah, jadi selama presentasi nanti gimana Indah? Jadi selama presentasi kita akan tentunya membahas Pak Audi lebih tepatnya akan mengupas secara tuntas dan juga lebih dalam seputar tentang produk knowledge dari The Century Collection. Dan mohon maaf untuk Bapak dan juga Ibu, kita akan mute sejenak selama talk show ini berlangsung. Tapi jangan khawatir, di akhir dari talk show, kita akan buka kesempatan buat teman-teman semuanya, teman-teman property agent yang ingin bertanya dari produk knowledge-nya, dari keunggulan, kelebihan, dan juga tentunya ada kejutan dari Pak Audi, ya seperti apa nanti kita akan buka kesempatan untuk bertanya dengan cara teman-teman semuanya bisa klik raise hand yang ada di tombol masing-masing mungkin di aplikasi Zoom ini. Nanti moderator kita akan membuka ataupun unmute, jadi silakan teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya. Seperti itu sih. Jadi kita akan mulai dulu untuk sesi talk show terlebih dahulu sih. Mengupas lebih dalam baik dari developer, dari konsep, dari tipe, sampai cara bayar ya Pak Audi ya. Betul, dan juga benefit ya. Benefit bukan hanya untuk customer, tapi juga untuk teman-teman semua yang di sini. Betul sekali. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, jadi mungkin kita langsung mulai Bapak Ibu mengenai product presentation dari Century Collection. Nah, ini seru banget ya. Seru banget. Dari namanya masa-masa social distance, tapi kita dari property developer kita coba menciptakan sebuah cara bagaimana teman-teman property agent masih tetap bisa bekerja, dan tentunya untuk apa? Untuk membantu prospek Anda, customer Anda mendapatkan hunian yang terbaik gitu, dan juga suatu produk investasi yang menjanjikan ya. Betul sekali. Karena bukan hanya dari konsep tapi juga lokasi dan masih banyak lagi tentunya yang akan kita kupas. Jadi jangan kemana-mana buat teman-teman semuanya, tetap stay tune sampai akhir nanti ya Pak Audi ya. Ya, jadi kita akan mute dulu teman-teman semuanya biar presentasinya ini dapat berjalan dengan lancar. Saya juga ditemani oleh Ibu Soraya yang akan membantu kita menjadi operator. Oke, baiklah. Oke, kita akan unmute sejenak untuk talk show seputar tentang product knowledge dari The Century Collection yang merupakan katanya nih, ya nggak sih? Ini merupakan kolaborasi developer internasional ya. Dan apa saja, kalau misalkan aku tadi sempat, dan dari kemarin sempat tahu katanya ada Perennial Estate, ada CNQC, dan juga yang pastinya Cipta Harmoni Lestari. Betul ya Pak Audi ya? Betul sekali. Ya, udah siap Ibu Soraya? Kita mulai ya Bapak Ibu presentasinya. Oke, baiklah. Kita akan mulai, ini dia. Mungkin Bapak dan juga Ibu bisa lihat nanti di layar ya. Ya, sip. Oke, The Century Collection. Ya, jadi sebentar dulu.
Jadi Bapak Ibu, oke, sip. Oke, thank you Ibu Soraya. Oke, jadi Bapak Ibu, sekali lagi selamat siang. Kita segera mulai presentasi Century Collection. Jadi seperti yang Indah sampaikan tadi, Century Collection ini merupakan persembahan dari 3 developer internasional, yaitu Perennial Estate, CNQC, Cincian Realty, dan juga Cipta Harmoni Lestari. Oke, kita bakal kenal dulu satu persatu ya Pak Audi. Betul. Pertama dari Perennial Estate. Ya. Ini merupakan sebuah developer terkemuka di Singapura, Bapak Ibu. Mereka fokusnya ini di retail, komersial, dan healthcare. Nah, apa yang membedakan mereka ini dengan developer pada umumnya? Biasanya kan kalau developer itu mereka menjual ya, produk yang dipasarkan mereka jual. Kalau ini mereka kelola sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi bisa bayangkan betapa besar proyek yang mereka punya di China, Singapura, Malaysia, Myanmar, dan juga Indonesia. Indonesia ini adalah Century Collection adalah proyek pertama mereka. Jadi proyek mereka semuanya mereka kelola sendiri, tidak ada yang mereka jual. Nah, ini adalah proyek-proyek mereka di seluruh dunia, dari China, Myanmar, sampai ke Ghana, Bapak Ibu. Mereka listed di Singapura, total area yang mereka kelola adalah 60 juta square foot. Wow. Jadi luar biasa sekali besarnya ini. Nah, 65 juta itu seperti apa sih Indah? Itu 10 mall seluruh di Indonesia dikalikan 10. Wow, besar banget Pak Audi. Banyak sekali. Banyak sekali, besar sekali ini ya. Nah, contoh ini di China. Ada Beijing Tongchuo Integrated Development, ya toh. Nah, kebanyakan proyek-proyek di China itu adalah proyek TOD. Yang membedakan apa nih? Biasanya proyek TOD di Indonesia middle ke bawah. Sedangkan proyek TOD di China hampir semuanya adalah middle up. Jadi proyek-proyeknya sangat-sangat eksklusif gitu. Nah, di Singapura, Aksa Tower mungkin teman-teman tahu, ini adalah milik Perennial Estate. Ini adalah kantor mereka. Ada Capital, Chimes ya. Nah, ini Indah pasti tahu nih. Tahu dong. Kayaknya pengen jadi Crazy Rich Asian. Crazy Rich Asian ya. Jadi ini film ini kan syutingnya di sini ya, Pak Audi. Betul. Jadi film Crazy Rich Asian tuh yang brightnya jalan di atas air. Iya. Nah, ini diambil di salah satu proyek partner kita, Chimes di Singapura. Nah, kenapa mereka pilih di Chimes ini? Karena mereka melestarikan bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan bersejarah di Singapura, dan mereka ubah fungsinya menjadi produktif. Nah, jadi ini bukan adalah hanya sekedar membangun ya Pak Audi ya, tapi juga di-maintain, dikelola sendiri. Nah, ini yang menjadi salah satu selling point dari partner kita ini. Kenapa kita pilih mereka? Karena ini untuk menjamin maintenance, penataan ruang, penataan cluster di dalam Century Collection itu akan terjaga dengan baik. Nah, kedua, apa yang mereka dapatkan ini adalah award-award mengenai Heritage Award. Jadi bangunan tua mereka ubah fungsinya dan menjadi sesuatu yang sangat-sangat produktif. Nah, kedua adalah dari CNQC. CNQC ini adalah developer dari China, tapi mereka base-nya di Singapura. Baik. Nah, mereka fokusnya itu adalah di apartemen, komersial, dan juga industri ya. Nah, kelebihan mereka apa ya? Apa tuh? Smart Home Innovation. Jadi inovasi yang berkelanjutan mengenai smart home. Wah, menarik sekali karena itu perlahan-lahan akan diterapkan di berbagai properti ya. Betul. Dan khususnya di Century Collection, knowledge mereka ini akan kita kembangkan sekali gitu. Nah, proyek-proyek mereka di seluruh Singapura ya, jadi cukup banyak. Nah, seperti contohnya La Quest, ya kan, Jetscape, nah, dan banyak lainnya gitu. Mereka terpilih menjadi top 10 developer selama 6 tahun berturut-turut di BCI Asia Award.
untuk sustainability, dan juga desain construction quality, desainnya smart home, ya kan ya, bagaimana implikasinya ke dalam hunian yang baik, dan tentunya juga kualitas bangunan mereka. Iya. Ya. Nah, ketiga tentunya cipta harmoni lestari. Iya. Ya mungkin Bapak Ibu sudah mengenal kami dari proyek-proyek kita sebelumnya seperti Banara dan Merchant. Tapi Bapak Ibu mungkin belum tahu siapa sih di belakang Cipta Harmoni Lestari ini. Iya betul. Ya kan? Kita juga pengen kenal Pak Odi. Betul. Nah, Cipta Harmoni Lestari ini adalah anak perusahaan dari Harita Group. Yang mana ini ada satu perusahaan konglomerat yang bergerak di bidang national resources. Land bank kita ada 600 hektar yang kita akan rencanakan menjadi sebuah kota mandiri di gimana Pak? Mudah-mudahan lokasinya nggak boleh ngomong dulu. Oh jangan. Lokasinya nggak boleh, hampir aja keceplosan ya. Hampir aku mau emas nih, tapi sayang sekali. Baiklah kita tunggu ya Pak Odi ya. Tapi mudah-mudahan tahun depan kita akan info Bapak Ibu. Pasti akan sangat menarik ya. Nah, ini kelapa sawit kita ada nikel dan boksit. Nah, kelapa sawit kita ini kita juga IPO, kita listed di Singapura Bapak Ibu. Nah, nikel boksit ini kita adalah salah satu pemilik smelter terbesar di Asia Tenggara. Wow. Karena sekarang national resources nggak boleh dikeluarkan secara mentah, harus diproses dulu. Nah, kita salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini ada proyek-proyek kita, Banara Serpong, Merchant Life Station, yang mana sudah terjual habis dan sudah terbangun. Terlihat nyata ya progres dari Cipta Harmoni Lestari. Pasti dibangun. Iya, betul. Dan ini beberapa penghargaan yang kita dianugerahi dari seluruh instansi properti di tanah air ini. Oh, sudah banyak penghargaan ya Pak Odi ya? Ya, puji Tuhan. Nah, tentunya Bapak Ibu, dengan adanya international collaboration ini, perizinan menjadi salah satu essential needs yang harus diselesaikan. Nah, contohnya SHGB kita ini kita sudah miliki izin lokasi, site plan, sampai dengan ke IMB. Jadi biasanya orang baru bangun, pasarkan, baru mengurus izin. Betul. Tapi semuanya kita selesaikan di muka untuk guarantee bahwa proyek yang kita laksanakan sudah clean and clear. Itu kenapa nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa nilai KPR yang mendukung kita adalah bank-bank besar. Salah satunya adalah BCA. Nah, kalau tidak tahu BCA sangat sulit nih. Sulit banget properti yang bisa dapetin kerjasama dengan bank BCA itu sulit banget, jarang bahkan Pak. Betul. Aku pun kadang beberapa properti pengen KPR atau KPA susah ketemu dengan bank BCA. Betul. Ya. Karena mereka selektif sekali dengan developer yang mereka kerjasamakan. Tapi kali ini tentunya dari Cipta Harmoni Lestari menggandeng bank BCA, memudahkan konsumen. Tahu nggak ini di mana nih? Di Singapura dong. Pernah dong ke Singapura ya? Pernah Pak Odi. Kenapa suka ke Singapura? Selain ini jalan-jalan seru kalau jalan-jalan di situ, bisa shopping, terus tempatnya juga rapi, enak kalau jalan-jalan di pinggir jalan tuh nggak perlu worry, takut dan lain-lain. Tertata ya. Tertata rapi betul. Itu salah satunya kenapa Singapura ini menjadi salah satu destinasi. Karena dia punya kerapian, dia punya penataan kota yang sangat luar biasa. Nah, kalau orang biasa bikin taman di dalam kota, mereka bikin kota di dalam taman. Nah, Garden City. Ya kan? Ini Lee ini. Mereka mau bikin memang kota yang ada di dalam taman, bukan taman yang ada di dalam kota ya. Itu kenapa kayak contohnya di Orchard. Nggak bosen-bosen shoppingnya. Jalan dari ujung ke ujung, padahal udah jauh banget gitu ya. Tapi nggak berasa capek karena nyaman dengan suasana di sana. Betul. Nah, contohnya juga ini kita ambil case study di sini karena partner kita kan dari Singapura ya. Bagaimana mereka ciptakan suasana adventure, explore, dan juga connectivity. Nah, mereka ingin menciptakan suasana yang lebih dekat ke alam. Dan tentunya Sanctuary mengadop hal itu. Jadi mengambil inspirasi-inspirasi dari Singapura ini. Betul. Contohnya kita bisa lihat di Bishan Park ini ya. Masyarakat keluar berkumpul bersama menikmati alam. Ya kan? Nah, Bishan Park ini dulunya ini adalah salur pembuangan air gitu ya. Tapi yang bisa dijadikan tempat buat. Exactly. Dan ini yang akan kita adopt di Sanctuary Collection. Nah,
kayak contohnya stepping stone ini, nanti akan kita buat seperti ini. Ini sesuatu hal yang simple, mendetail, yang bisa kita aplikasikan dimanapun. Iya. Sampai ini, cetut, ya kan? Ya ini harus banget kayaknya ada, kalau misalnya liburan ke Singapura harus foto di sini ya Pak Udi. Ikonnya ya. Nah, nanti bisa foto juga di tempat kita di Century Collection. Seperti ini ya Century. Harus ini kalau kita sampai detail kita coba aplikasikan Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, ini adalah perbandingan nih rumah kontemporer Singapura dengan rumah modern di Singapura. Coba kalau Indah lihat perbedaannya di mana? Perbedaannya memang jauh sekali ya Pak Odi. Kalau kita lihat emang kalau sebelahnya lebih jadul. Mungkin aku belum lahir rumahnya udah jadi. Kalau ini kayak milenial rumah zaman kekinian sekarang modern. Betul nggak sih Pak Odi ya kan? Betul. Kalau dari kasat mata kita melihat seperti itu. Tapi bukan hanya dari desainnya Indah, tapi dari spesifikasinya juga berbeda. Kalau diperhatikan, di sini atapnya masih menggunakan genteng nih. Iya. Sama seperti rumah-rumah di Jakarta pada umumnya ya. Nah, kalau yang baru ini mereka udah nggak pakai genteng lagi, tapi yang mereka gunakan adalah insulated metal roofing. Tujuannya apa sih? Kenapa Pak Odi? Itu untuk mengeliminasi atau untuk minimize resiko kebocoran. Yang mana itu sangat cocok dengan iklim di Indonesia gitu. Yang mana kadang panas, kadang hujan besar. Nah, kenapa mereka bisa meminimasi resiko kebocoran itu? Karena mereka tidak ada sambungan insulated metal roofing ini. Jadi kebanyakan rumah modern di Singapura sudah menggunakan ini ya Pak? Betul, ini jadi satu lempengan nih. Luar biasa sekali. Nah, tentunya dengan case study kita, dengan apa yang kita konsepkan, kita cita-citakan, kita nggak bisa bekerja sendiri. Betul. Nah, dari situ kita mengundang international consultant ini. Konsultan-konsultan yang memang tarafnya internasional. Siapa saja Pak Odi? Ya, contohnya nih seperti ICOM. Nah, ICOM ini mereka nih yang bikin master plan dari Marina Bay. Warner Bros. World juga mereka yang ciptakan dia punya master plan, dia punya set plan, ya kan. Nah, dari lokal pun perusahaan developer besar juga menggunakan mereka untuk master plan mereka. Nah, yang terakhir, tahu ya ibu kota Jakarta pindah ke Kalimantan? Tahu. Nah, ini yang desain master plan-nya pun adalah ICOM. Jadi bisa dilihat bagaimana kualitasnya, keasliannya akan dikembangkan, yang akan diciptakan. Nah, DPA ini adalah arsitek dari Singapura. Mereka yang bantu untuk desain kita punya tapak muka, kita punya fasad, kita punya layout dari rumah tersebut agar semuanya efisien dan juga praktikal. Nah, mereka ini yang desain Sentosa ya, Dubai Mall. Dubai Mall ini tahu nggak apa ini? Iya, mall terbesar di Dubai ya. Nah, dan juga Ciputra, Surabaya, mereka juga ada desain untuk tapak mukanya. Untuk landscape kita minta bantu dari Townland. Kita gandeng Townland untuk mendesain landscape agar Century Collection mempunyai nuansa resort yang kental. Jadi tumbuhan-tumbuhannya pun dipilih secara spesifik, secara hati. Nah, KKS ini ada konsultan interior. Interior. Nah, pasti pertanyaannya emang dapat interior? Betul. Enggak. Nggak dapat. Tapi KKS ini yang membantu kita. Bagaimana sih nanti desain pintunya biar bagus? Warna-warna fasadnya seperti apa? Warna dalamnya seperti apa? Tinggi plafonnya seperti apa? Mereka yang bantu kita untuk memilih ya. KKS ini dari Jepang. Dari Jepang. Nah, selanjutnya infrastruktur pun tidak kalah penting. Kita nggak mau bikin sebuah proyek udah dibangun bagus-bagus, konsepnya bagus, materialnya bagus, banjir. Iya, amit-amit. Kayaknya bahaya langsung merusak semuanya rusak. Citra premium jadi down ya. Tapi kalau ada konsultan ini luar biasa. Mereka yang sudah mendesain infrastruktur kita dengan sedemikian rupa. Jadi mereka ini yang mendesain infrastruktur untuk Garden by the Bay, ya kan, Four Seasons, dan juga Ciputra juga sebagian produknya memakai PDW ini ada konsultan yang membantu kita untuk
semua legal requirement. Jadi legal submission, mereka yang bantu semua agar semua tertata dengan rapi. Yang tidak kalah penting adalah forefront. Apa nih? Forefront ini adalah image consultant, brand image consultant. Juga menggandeng image consultant. Betul. Wow. Karena kan kita mau yang memiliki hunian di Century Collection ini mempunyai kebanggaan. Iya. Orang tahu mengenai Century Collection. Betul. Nah, kebetulan mereka juga yang bantu untuk Lavon City. Oh. Nah, jadi mereka sangat luar biasa. Ini dari Malaysia. Oh, baik-baik. Nah, sekarang nih. Iya. Nah, langsung ya. Kita langsung nih, kalau tadi kita udah kenal developernya ya, Bapak dan juga Ibu sudah kenal juga konsepnya, konsultannya siapa saja, dan kita sudah nggak bisa ngebayangin kualitasnya bagaimana. Kali ini mungkin kita sebelum masuk ke situ ya Pak Audi ya. Iya. Aku melihat peta. Peta. Ada map. Aku melihat. Karena yang paling penting di sebuah proyek properti itu apa tuh? Kalau Indah pribadi kalau pilih atau beli properti pasti lokasi karena Indah butuh akses yang memadai, yang gampang. Betul. Dari tempat bekerja ke rumah dan lain-lain. Ya. Kalau dari Pak Audi mungkin? Nah, orang dulu tuh taunya kalau properti yang paling penting adalah lokasi aja gitu ya. Berarti aku orang dulu dong. Orang dulu. Orang sekarang tapi dengan pengetahuan yang jadul. Oh iya. Kalau sekarang hanya 3 hal. Apa tuh? Di lokasi, konsep. Oh, konsep. Konsep pun sangat penting. Dan lokasi pun juga ada determine. Ada bedanya. Yang pertama itu adalah lokasi makro. Kedua adalah lokasi mikro. Oke. Nah, sekarang nih kita bahas dulu mengenai lokasi makronya ya. Boleh. Century Collection ini lokasinya berada di Sentul Selatan, Indah. Oh, Sentul Selatan. Jadi kalau misalkan mungkin dari Bapak dan juga Ibu dari Jakarta, exit tol Sentul Selatan ya? Sentul Selatan langsung. Okay. Nah, sekarang saya pengen tanya. Indah kan pasti sering ada job ya, bawa acara di area Serpong, Tangerang ya. Pernah nggak kalau ke Semanggi, ke sentral Jakarta, berapa lama? Kalau normalnya karena kerjaan aku kebanyakan weekend di daerah Serpong, itu mungkin 1,5 jam. 1,5 jam ya. Kalau saya meeting 2 jam, karena saya nggak mau deg-degan di jalan. Oh iya. Tahu nggak berapa lama dari Sentul ke Semanggi? Mungkin lebih dari sejam lah Pak Audi. 45 menit. Hanya 45 menit? 45 menit. Nah, kenapa? Karena saat ini kan jarak jauh atau dekatnya ini kita tidak diukur dari kilometer, tapi dari waktu kan. Iya. Nah, kalau dari Serpong ke sentral Jakarta, biasanya macet di tol Kebonjeruk, kalau nggak tol Bintaro. Betul. Nah, sedangkan kalau dari Sentul ke Jakarta langsung terus dari tol dalam kota. Nah, masa dulu saya lewat jalan itu macet. Itu dulu. Itu dulu lagi, kembali lagi itu dulu lagi. Nah, sekarang tol gerbang tol Cibubur ini sudah ditiadakan. Betul. Sama halnya dulu dengan tol Karangtengah. Jadi, akses dari Sentul ke sentral Jakarta sangat cepat gitu. Bahkan katakanlah ada orang yang tinggal di Cibubur nih. Ya kan? Mungkin ya banyak developer di situ. Percaya nggak? Jarak tempuh mereka dari Jakarta ke Cibubur sampai Jakarta ke Sentul itu lebih cepat ke Sentul. Kenapa? Karena tidak ada karena kalau di Cibubur macet di Transyogi. Oh iya, keluar exit tol Cibubur itu udah padat banget. Tahu nggak Transyogi itu disebutnya sebagai jalur neraka? Oh iya. Yes. Tahu nggak kenapa? Karena hari biasa macet, Sabtu Minggu lebih macet. Nah, iya, karena mereka akhir pekan pengen ke mall ya dekat situ. Yes. Dan orang dari Jakarta ke Makassari lewat situ semua ya. Jadi itu makanya dibilang jadi jalur neraka. Nah, itu kenapa saat ini area Sentul ini menjadi pilihan bagi orang-orang yang tinggal di Cibubur, di Depok, di Bogor untuk mendapatkan hunian yang lebih baik. Ya. Nah, kalau dulu kan mungkin orang kalau Indah zaman dulu kembali lagi ke dulu lebih milih mungkin Tangerang Selatan, BSD, Serpong dan lainnya ya.
ada satu hal lagi yang membedakan antara Tangerang dengan Sentul. Jadi kan area pendukung di Jabodetabek ini ada beberapa ya. Pertama itu Bekasi. Bekasi itu udah pabrik lah ya. Kalau Tangerang ini sekarang sudah menjadi kehidupan urban. Jadi lebih kayak ke kota gitu kan. Ya kalau dulu apa enak, udaranya masih bagus. Iya, betul. Sekarang udah padat. Nah, jadi orang kadang-kadang penat ya. Apa namanya? Jenuh. Iya, jenuh. Udah misalkan ke kantor macet, udara polusi dan lainnya itu bikin jenuh ya. Betul. Nah, kalau Bogor enak udaranya tapi juga macet di dalamnya. Kenapa? Karena Bogor itu adalah master plan lama. Yang mana memang tidak begitu tertata rapi. Nah, sedangkan di Sentul ini mempunyai kesempatan yang luar biasa. Lokasi tepatnya kan kita di Sentul Selatan ya. Yang mana Sentul pun ada dibagi 3 nih Indah. Ada sirkuit Sentul, Sentul Barat, dan Sentul Selatan. Nah, Sentul Barat dengan sirkuit Sentul ini semua menggunakan fasilitas yang ada di dalam Sentul Selatan. Yaitu apa? Sentul City. Tentunya perkembangan infrastruktur pun sangat penting. Betul. Itu kenapa tol yang keluar exit Sentul Selatan ini lagi dibesarkan. Ada jembatan layang yang baru dibikin. Dan yang pasti, yang signifikan adalah LRT. Oh, berarti aksesnya mudah sebenarnya ya Pak? Mudah sekali. Orang sekarang bukan memilih lokasi yang strategis. Tapi orang lebih milih aksesibilitas yang baik. Betul. Ya toh? Karena kalau lokasi strategis kemana-mana macet ya. Dan pasti hektik kan? Betul. Yang penting aksesibilitasnya baik. Nah, tahap kedua LRT ini akan sampai ke Sentul City. Yang mana nanti posisi stasiun LRT ini akan persis di belakangnya Mall Belanova. Iya. Jadi sangat mudah. Nah, balik lagi. Di Sentul ini kan kita dikelilingi sama gunung-gunung ya. Saya balik satu ya. Nah, ini yang orang cari. Ya, suasana yang asri, udara yang baik, udara yang masih bersih dan juga pemandangan yang enak. Betul, bangun tidur, view-nya cantik, view-nya gunung. Bisa nggak sih, Pak Odi? Bisa. Bangun tidur, view-nya gunung? Nanti ya, saya kasih tahu ya. Baik. Makanya kita konsep kita embrace nature. Kita mendekatkan diri kepada alam, ya. Nah, bukan ke alam ya, hati-hati ya, mendekatkan diri kepada alam ya, bukan ke alam. Ya. Beda arti nanti. Beda arti. Nah, kenapa? Karena kita dikelilingi oleh gunung-gunung kan, salah satu Gunung Pancar. Itu orang bisa camping, ya kan kita aktivitas kita dengan keluarga lebih berkualitas. Gunung Pangrango, Gunung Gede Pangrango, dan Gunung Salak. Tadi kan Indah bilang, bisa nggak sih bangun tidur view-nya gunung? Bisa. Dan di Century Collection, ini dia. Oh iya, ini view yang akan ada dari hunian The Century Collection. Betul. Nah, waktu itu kalau saya Indah ikut ya, waktu kita visit ya. Keliling rute dari lokasi-lokasi yang dekat dengan Century. Betul. Dan view-nya seperti itu ya. Dan juga bukan pemandangan saja, tapi active lifestyle, ya kan? Kita dekat sekali dengan curug nih. Curug ini adalah air terjun. Ada Ciburial, ada Hordeng gitu ya. Nah, Louis Liwet, ada Curug Kencana, dan yang paling dekat ini adalah Curug Bidadari. 20 menit loh. Hanya 20 menit? Dari Century Collection hanya 20 menit. Jadi kalau aku jenuh ya, Audi, main, hiking, trekking, dan banyak sekali orang dari Jakarta weekend bawa keluarga mereka ke situ. Wah, seru banget ya Pak Audi ya. Nah, tentunya dikarenakan udaranya yang bersih, ya kan, suasana yang asri. Sentul itu dikenal dikelilingi oleh lapangan golf. Biasanya kalau kayak di Serpong ada 2 ya. Di Jakarta ada tapi gedung-gedung. View-nya langsung gedung-gedung. Nah, banyak orang mengajak mereka punya relatif, mereka mau lobby, mereka ajak ke Sentul. Kenapa? Karena open view-nya ini.
asli main golf nggak begitu keringatan karena udaranya sejuk. Betul. Dan yang paling dekat ini adalah Sentul Highland Golf. Iya, waktu itu sempat juga aku mengunjungi Sini, ini, ya? Pak Udi. Ya. Dan lokasi kita tinggal di sini nih. Betul. Dari Sentul Highland Golf nih, lokasi sanctuary ini. Iya, kelihatan. Selangkah. Selangkah aja. Dengan view-nya ini Gunung Salak ini, toh? Iya. Betul sekali. Jadi dekat dengan view gunung, dekat dengan curug, dekat dengan golf course. Jadi kayaknya kualitas hidupnya bagus banget di situ. Betul. Dan tentunya biasanya pada umumnya lah ya. Kalau pengembangan proyek dekat dengan golf itu pasti sesuatu yang premium. Betul, setuju. Ya. Nah, ini dia. Lokasi mikronya tadi kan lokasi makro terhadap Jakarta ya. Lokasi kedua adalah lokasi mikro. Century Collection lokasinya tepat di samping dari Sentul Highland Golf. Jadi kita berseberangan nih jalan kaki nih. Nyebrang aja ya Pak. Nyebrang aja nih. Dan posisi kita tepat di jantung center Sentul Selatan, yaitu Sentul City. Iya, dan aku memang pas survei ke sana pun ya Pak Udi, jalan itu udah lebar-lebar ya Pak Udi. Betul, itu baru aja Indah. Baru dikembangkan. Jadi Sentul City yang dulu, Sentul City yang sekarang itu sangat jauh berbeda. Sentul City sekarang ini mempersiapkan diri untuk pengembangan yang sangat luar biasa. Wah, nggak kebayang kalau sudah semuanya rapi dan The Century Collection udah jadi, harganya Pak? Udah pasti berbeda ya. Dan contoh ya, yang tadi jalan utama Tamrin ini, dulu row-nya itu cuma 14. Sekarang menjadi row 40 Indah. Wah, jadi bisa 40 itu tau nggak kayak gimana? Mungkin Bapak Ibu yang berada di sekitar Serpong, row 40 itu sama dengan Boulevard West BSD. Jadi sebesar itu jalannya. Jadi dari Jagorawi kita exit Sentul Selatan. Nah, LRT station akan menjadi di sini nih, persis di sebelahnya Belanova. Oh, wah, jadi deket banget. Jadi kalau perlu khawatir kalau mau mungkin ya nggak perlu bawa kendaraan pribadi ya. Nggak usah. Biasanya stasiun LRT ini cukup jauh berada di hunian. Iya, ya kan? Jadi orang harus apa? Gonta-ganti kendaraan mungkin. Betul. Ataupun diantar harus ke LRT ya. Nah, balik suasana Sentul yang asri. Jadi orang nih bisa bike to work. Apalagi sekarang Brompton ya. Jadi dia keluar naik sepeda, udara masih bersih, ke LRT sampai ke tempat kerja, pulang dari tempat kerja jam 5 tango ya, teng gitu ya. Pulang 30 menit 5.30 sampai dengan ke Sentul masih sempat dapat sunset pulang ke rumah. Wah, itu sih nyaman banget, nggak perlu ngerasain macet, nggak perlu sakit kepala dengan kepanjang. Malahan hidupnya sehat ya. Betul. Nah, jadi seperti yang tadi kita sampaikan, sebelahan dengan Sentul Highland Golf. Hotel-hotel pun sudah tersedia. Ya, itu kenapa kayak banyak orang dari Jakarta menghabiskan weekend mereka di Sentul. Anak-anak mereka bisa mampir di Jungle Land dan juga taman budaya nih. Yang sekarang sudah berbeda sekali. Taman budaya ini udah jadi kayak outdoor lifestyle center. Jadi kayaknya kayak jadi tempat nongkrong buat masyarakat di sekitar ini ya, Sentul, Bogor, bahkan Jakarta pun. Betul. Salah satunya ada Popolo namanya. Nah, Popolo itu aku sempat lihat tuh ada seperti kaca-kaca. Betul. Gitu ya, kafe. Oh nggak, itu the best coffee shop in Bogor. Wah, seru banget. Dan tempatnya Instagramable banget. Iya, Instagram kan? Iya. Jadi Sentul ini semua Instagramable itu. Enak sekali lah, bagus sekali, dan future ke depannya pun sangat luar biasa. Ya. Tentunya edukasi menjadi fasilitas pendukung yang sangat penting. Ada dari sekolah nasional, internasional, sampai ke universitas sudah ada di Sentul City. Nah, yang paling terakhir, yang paling baru ya, ini adalah Sampurna Academy. Sampurna Academy ini mereka 10 hektar. Wow. Dan tahu nggak, posisinya persis di sebelahnya Century Collection. Jadi persisnya itu jalan kaki Bapak Ibu. Oh iya. Sebelah-sebelahan kayak rumah sebelah gitu. Oh iya. Jadi kalau misalkan ada penghuni di sini punya anak mau di sekolahin di Sampurna Academy, jalan kaki. Nggak perlu diantar sopir. Nggak perlu. Suruh dia naik electric scooter ke sekolah.
Ya, dekat, bersampingan persis, nggak betul. perlu nyebrang-nyebrang lagi ya. Betul. Bagaimana kualitas anak apabila mereka bisa bersekolah dekat dengan rumah, ya kan? Terhindari dari kemacetan. Biarpun kadang-kadang sekolahnya nggak begitu jauh dari rumah, tapi ngantri ke sekolahnya macet kan? Nah, betul kan? Karena banyak mobil. Kalau ini udah jalan kaki. Wah, biasa sekali ya. Persis di sampingnya. Persis banget. Nah, tentunya juga pendukung lainnya ya. Nah, contoh Belanova, untuk sarana kesehatan pun ada EMC Hospital. Nah, IKEA ini sudah buka. Sudah operasi di Sentul City. Yang pertama IKEA di mana, Indah? Di Alam Sutra. Nah, kenapa mereka pilih di Alam Sutra, tahu nggak? Enggak, kenapa tahu? Karena perkembangan area Serpong. Mereka identifikasi banyaknya pertumbuhan rumah-rumah di situ yang milenial, yang anak-anak muda yang membuka furniture, ya kan? Nah, lokasi kedua yang mereka buka di Indonesia ini adalah di Sentul Selatan, yaitu di Sentul City. Oh, jadi melihat juga pasar properti betul yang mulai banyak kekuatan migrasi. Migrasi. Mereka identify berapa banyak potensi orang yang akan pindah ke lokasi itu kan. Nah, itu kenapa mereka buka di Sentul City. Nah, kita tahu di sirkuit Sentul ada salah satu developer besar pun yang sudah memasarkan produk mereka dan cukup baik. Tapi yang seperti saya sampaikan, di Sentul sirkuit, nanti Sentul Barat pun semuanya menggunakan fasilitas di Sentul City. Nah, itu kenapa yang mereka di sirkuit Sentul ini segmennya lebih middle ke bawah. Yang premiumnya berada di dalam area Sentul Selatan. Nah, ya toh? Nah, kedua yang selanjutnya ini adalah Ion Mall. Iya. Kemarin pas aku survei ya, aku melihat ini masih dalam tahap dan hampir opening sepertinya ya kalau dia. Dan aku mendengar kalau nggak salah itu di bulan 5 kalau dia akan opening. Betul. Jadi grand openingnya akan di bulan Mei, yaitu tinggal 1 bulan lebih ya. 1 bulan nih. Nah, kalau teman-teman yang di daerah Serpong pasti sudah tahu gimana perbedaannya BSD City sebelum ada Ion dan setelah ada Ion. Pertama, kehidupannya magnet dari Ion ini luar biasa. Nilai investasi, harga rumahnya pun tambah naik apa tambah turun? Tambah naik pasti. Nah, itu kenapa Bapak Ibu, salah satu alasannya kita bikin produk knowledge ini sebelum Ion buka adalah untuk menciptakan nilai investasi yang baik bagi Century Collection dan juga bagi pembeli Century Collection nanti ya. Betul. Nah, itu kenapa kita push ini sebelum Ion mau buka. Sebelum bulan 5. Sebelum bulan 5, karena setelah bulan 5 harga pasti naik. Udah pasti. Dan harga kenaikannya itu pun sangat natural, sangat organik gitu. Bukan seperti harga yang digoreng. Kita nggak mau gitu ya. Nah, lalu ini dia master point-nya. Jadi ada 4 development besar di Sentul City saat ini. Pertama adalah IKEA yang sudah buka. Kedua itu adalah Ion Mall yang akan segera buka. Ketiga itu adalah Sampurna Academy yang posisinya persis di sebelah Century Collection. Nah, di sini posisinya. Keempat ini adalah Century Collection yang merupakan kolaborasi dari 3 international developer besar yang tentunya akan menghadirkan international standard di produk-produk ini. Betul, nggak kebayang kualitasnya kalau tadi kita melihat background di belakangnya ya. Betul. Kali ini mungkin nanti Pak Audi juga akan cerita nih apa saja fasilitas kalau misalkan kita lihat dari lokasi dan juga jalan menuju ke lokasi ini udah premium ya Pak Audi ya. Apakah fasilitasnya juga premium? Pasti dong. Pasti dong ya. Jadi total keseluruhan dari Century Collection ini ada 24 hektar. Yang mana kita merupakan mixed use development. Jadi nggak hanya landed house, kedepannya kita juga akan mengembangkan kondominium. Nah, lokasi kita diapit oleh 2 sungai yang menjadikan ini river living yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi konsep kita pun itu adalah cluster inside cluster. Jadi di depan sini ada gerbang utama, di setiap klasternya nanti ada gerbang yang tersendiri gitu. Oh, jadi double security System. Ya, ini adalah
gerbang Oh, ini utamanya. di gerbang utamanya. Waduh, mewah banget, Pak Megah Audi. ya? Megah. Megah. Nah, jadi pada saat orang masuk dari jalan utama pun dia tidak langsung gerbang, tapi harus melalui ada rotunda yang cantik, landscape yang cantik, baru masuk ke gerbang utama. Nah, pada saat masuk gerbang utama, row kita ini adalah 24 meter, Indah. 24 meter. 24 meter. Nah, biasanya kan orang pakai warna apa ya, tau nggak? Tam besi. Biar teduh, ya kan? Iya. Kalau kita malahan kita ubah. Kita mau terbuka agar pemandangan view gunungnya kelihatan. Oh. Nah, jadi kita pakai ini pohon-pohon tabebuya di kiri kanannya, ya. Nah, place to enjoy river tadi yang saya sampaikan kan, kita diapit oleh 2 sungai. Nah, itu kenapa kita ciptakan fasilitas-fasilitas yang posisinya di tepi sungai ini. Ini kita buat tujuannya agar orang-orang yang dalam Sanctuary Collection ini bisa beraktivitas di tepi sungai ini. Nah, contohnya nih, kita ada Garden by the Creek, ya kan? Nanti kemungkinan kita ada jembatan ke Sampurna. Nah, Iconic Flower Showcase, ya kan? Lifestyle Heaven, Garden by the Creek, sama Riverside Track. Ya toh? Nah, Lifestyle Heaven ini yang cukup spesial, Indah. Apa tuh yang spesial, Pak Audi? Nah, kita akan ada bikin amphitheater, ya kan? Jadi anak-anak bisa main, ya toh? Bisa beraktivitas, dan juga nanti ada acara-acara bisa dilakukan di sini. Wah, seru banget. Nah, ini konsepnya. Jadi bisa bayangin nggak kalau kita ada tamu, ketimbang nongkrong di rumah, karena kan kelas Heaven aja ngopi-ngopi. Wah, ada juga di sini. Ada. Jadi ngopi-ngopinya pasti di samping sungai. Wah, seru banget. Sambil foto-foto pastinya kalau dia. Foto ya. Kalau cewek foto-foto. Iya, harus dong, memoriful ya. Nah, salah satu main feature yang lainnya selain Lifestyle Heaven, kita juga akan mempunyai main clubhouse. Nah, spesialnya apa clubhouse ini? Tentunya kan akan ada kolam renang, gym, children playground, ya kan? Anak-anak bisa main. Tapi yang spesialnya, lokasinya akan persis di tepi sungai. Wah, seru banget. Betul. Jadi keaslian. Benar-benar resort facilities, Pak Resort Audi. facilities, embrace nature kan. Betul. Kita mau penghuni di Sanctuary Collection ini dekat dengan alam. Ya. Nah, ini community engagement ya toh. Nah, selain fasilitas-fasilitas yang tadi seperti yang saya bilang, kita mau orang dekat ke alam, dan kita juga mau orang keluar, mau bersama-sama menikmati alam tersebut. Itu kenapa kita ada bikin Tabebuya Boulevard, ya toh? Ada Glass House Pavilion, dan Sanctuary mempunyai 4 km nih jogging track yang berkontur. Jadi lahan kita tidak flat. Oh, jadi seru banget. Lahan kita ada konturnya nih. Nah, ini yang membuat unik sekali. Bisa bayangin nggak? Nah, Highland Passage ini kita bikin fasilitas untuk olahraga, untuk anak-anak bermain di luar, bukan di dalam. Kan tadi di dalam kita ada main clubhouse ya. Ini di luarnya mereka bisa beraktivitas dengan bebas. Lengkap banget ya, Pak Audi. Betul. Nah, coba bayangin jogging track, nyantai, jalan dengan keluarga atau kerabat, Tabebuyanya lagi berkembang seperti ini. Seru banget, cantik banget, gak perlu ke negara itu. Ya. Di sini aja, Pak Audi. Betul. Paling teman-teman bakal nanya nih, emang bisa kayak gitu? Iya. Bisa. Itu kenapa alasannya kita pilih Tabebuya ini adalah dalam 1 tahun full, yang saat dia hijau seperti ini, daun ini tuh sangat sedikit Bapak Ibu. Ini cuma 2 bulan nih, yang dia hijau nih 2 bulan ini, 3 bulan ya. Lainnya pasti akan berbunga dia. Nah, itu kenapa kita pakai townland, kita minta townland, jasa townland dari konsultan kita, dan mereka advice Tabebuya Pak. Karena cantiknya bunganya itu akan panjang sepanjang tahun gitu. Dan kita tidak pakai di tengah-tengah, kita taruh di kiri kanan jalan. Jadi kalau Indah lihat nih, ada jogging track, ya kan, ada bicycle line. Nah, Tabebuya di kiri kanan. Lampu-lampunya pun kita bikin tematik gitu ya. Cantik banget. Itu pedestriannya berapa luasnya, Pak Audi? 2 meter. 2 meter. Biasanya cuma 1 meter ya. Ini 2 meter ya, Pak ya.
Nah, kayak ini Highland Passage ya kan. Jadi sepanjang jalan Boulevard di Century Collection, kita akan isi dengan street furniture. Jadi orang kadang-kadang kalau jogging, penat gitu, capek, dia bisa berhenti dulu. Nah, lihat, ini boulevard kita, di dalam kita ada, boulevard dalam kita 20 meter. Boulevard utama kita 24 meter. Jadi dia harus naik dulu, ada trekking. Dan ketinggian ini luar biasa, sampai sini bisa sekitar 4 meter, 4 meter setengah. Jadi sangat signifikan konturnya. Makanya kita bilang Highland Park namanya itu. Jadi semua fasilitas kita konsepkan ya. Nah, dengan fasilitas yang lengkap yang telah kita ciptakan ya kan ya. Ini yang membuat Century Collection the most premium development di Sentul Selatan. Ya kan? Selain itu tentunya air, betul. Sangat penting air ya. sekali air. Buat aku pribadi penting sih, Pak. Biar bisa mandi ya. Kalau nggak bau ya Indah ya. Iya, semuanya juga gitu. Gitu ya. Tapi airnya tuh harus bersih dan juga ya harus kencang ya kan. Nah, itu kenapa untuk mencapai international standard ini, partner-partner kita mau kita mempunyai water treatment sendiri. Jadi ada water treatment sendiri. Yes, khusus untuk Century Collection. Itu untuk menjamin tekanan air, suplai air, dan tentunya juga kualitas air yang bersih. Ya kan? Nah, ini dia klaster pertama kita ya. Yaitu Tanglin Park. Tanglin Park. Filosofinya Tanglin Park apa nih Pak Odi? Tanglin Park ini kan ada suatu area yang prestigious di Singapura. Ya. Tapi kita blend dengan nature yang Sentul. Itu kenapa dapat slogan The Luxury of Highland Resort Living. Tagline-nya ya. Betul. Wah, ini dia klaster yang pertama, Tanglin Park. Di mana biasanya kalau launching, Indah kan sering nih sama developer ya kan launching. Indah ini banyak propertinya Bapak Ibu. Amin. Ya. Nextnya ya Tanglin Park dari Century Collection ya. Biasanya di mana Indah? Biasanya kalau misalkan launching untuk klaster pertama, pengalaman aku bertahun-tahun itu pasti mereka buat di belakang terlebih dahulu, bagian belakang karena di belakang sih. Belakang dulu abisin ya, baru abis itu ke depan, bener ya Bapak Ibu ya? Kenapa? Biar yang di depan jualnya bisa lebih mahal ya? Iya dong, karena dekat dengan pintu masuk. Betul. Nah, kita Tanglin Park ini kita bikin di paling depan. Justru paling depan yang paling pertama. Depan yang pertama. Loh, tujuannya apa sih? Jadi kita pengen memberikan yang terbaik bagi pembeli pertama dari Century Collection ini. Nah, kenapa? Jadi pada saat orang masuk pulang ke rumahnya dia tidak melalui construction yang sedang berjalan. Biasanya kan kalau kita launching di belakang, pada saat pulang ke rumah lewatin konstruksi kan, debu-debu baru pulang ke rumah. Kita nggak mau. Kita mau orang pada saat pulang di pembeli awal kita ini langsung bagus gitu. Pembeli pertama dapat benefit dan lokasi terbaik. Lokasi yang terbaik, betul. Nah, mungkin ada pertanyaan. Untuk lainnya gimana? Jadi mobil kendaraan konstruksi akan lewat Tanglin dong? Tentu tidak. Kita siapin ada jalan belakang nih. Ada akses belakang. Ada akses belakang untuk kendaraan konstruksi kita nantinya gitu. Jadi tetap Tanglin Park tidak terganggu. Dan di sini nih posisi golf nih dah, ya kan? Iya, itu Sentul Highland. Dan ini Sampurna Academy. Iya, wah persis banget di sebelahnya pokoknya Bapak Ibu ya. Jalan kaki aja. Betul. Nah, lalu, ini tadi kan saya sempat sampaikan bahwa kita punya dual security system. Iya. Gerbang utama ada main gate. Cluster pun ada. Nah, ini adalah cluster dari Tanglin Park. Cluster gate dari Tanglin Park. Wah, keren banget Pak Odi. Nah, nih RFID Security Screening System. Tahu nggak ini apa? Enggak. Biasanya Indah kalau masuk ke cluster gitu ya, pasti ditanya sama satpam kan? Iya, tanya satpam. Mau pemilik rumah pasti diminta kartu ya kan? Tap, kalau nggak tap ya. Nah, RFID ini berbeda nih. Jadi RFID ini ada suatu sistem yang mana si pemilik rumah ini nggak perlu buka kaca lagi. Jadi dia ada sensornya di sini. Baca kartu yang di dalam, langsung gate-nya kebuka. Kayak GTO ini ya? Betul, kayak GTO. Dan ID dari si pemilik ini langsung tertera di
Oh, di layar security. Oh, wah. Nah, ini pandangannya bird eye view dari Tanglin Park ya. Nah, ini yang spesial nanti bangunan ini nih. Wah, itu tuh apa tuh, Pak Odi? Nanti ya. Ya, nanti. Nanti, oke, baiklah. Nah, ini dia tampak muka dari Tanglin Park. Oke, nah keren banget kalau sempat kemarin juga aku melihat kan desainnya itu keren banget karena kacanya besar-besar, Pak Odi. Betul. Itu yang membedakan. Jadi dari DPA mereka menginginkan view-nya ini harus plong. Karena salah satu kekuatan terbesar dari Sanctuary Collection lokasi kita itu adalah mempunyai view yang bagus. Betul. Jadi kenapa ditutupi oleh bukaan yang kecil? Iya. Jadi mereka menginginkan pakai kebukaan kaca-kaca yang besar. Satu untuk cahaya, kedua untuk view juga gitu. Ya. Nah, ini dia desainnya. Nah, coba penataan lingkungan yang bagus. Bagus banget. Tong sampahnya di mana? Tertata. Ayo, biasanya kan kalau tong sampah di depan ya, di sini ya. Depan rumah dekat taman kecil. Kita hal kecil. Kita sudah siapin tempat untuk tong sampah itu. Oh itu, Pak Udi. Jadi tong sampahnya udah nggak kelihatan, langsung bisa masuk ke dalam. Ini sesuatu hal kecil yang akan menciptakan value yang luar biasa kepada si penghuni. Iya, sampai hal sedetail ini ya, Pak. Sedetail itu. Seperti lampu-lampunya pun akan banyak ornamen lampu tematik. Oke. Ya. Nah, wide opening. Alright, tinggi pintu ini 2,8 meter. Dengan lebar pintu ini, biasa pintu lebar 90 cm, Indah. Iya. Ini 1,3 meter. Wah. Jadi openingnya buka luar biasa. Iya. Dan juga di depan ruang makan ini bisa di slide kedua pintunya. Jadi bukan hanya jendela kita bikin, tapi pintu sliding. Nah, ini kita how we want to have a wide opening. Jadi bukaan sirkulasi udaranya enak gitu ya. Nah, ini garden home yang kita punya juga. Tahu nggak? Yang Indah lihat ini? Iya. Ini tampak belakang rumah. Bukan tampak depannya. Kok kayak tampak depan ya, Pak Odi ya? Betul. Karena garden home ini kita ciptakan dengan 2 tapak muka. Jadi tapak muka ini adalah tapak belakang yang langsung connect ke barbecue area, jogging track, dan juga sungai. Wah, asik banget. Nah, ini sangat limited sekali nih. Oh, ini terbatas ya? Betul. Dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu infonya bahwa hari ini kita akan buka NUP ya. NUP itu nomor urut pemesanan toh, yang akan kita buka jam 5 sore ini. Dan kuota 1 yang kita buka hanya untuk 20 unit pertama. Wow. Jadi kita hanya jual 20 unit untuk kuota 1 ini. Yang pemilihan unitnya nanti akan diselenggarakan online juga tentunya di tanggal 1 April. Oke, baik. Jadi harganya pun harga perdana, unitnya pun unit perdana, bonusnya benefit pun perdana juga. Iya betul, semua perdana dan yang pasti terbatas. Sangat limited. Tapi apakah tipe-tipenya seperti apa nanti? Nah, kebetulan nih untuk garden home ini kita ada beberapa unit yang tersedia di kuota 1 ini. Oke, baiklah. Mungkin banyak juga sih peminatnya menurut aku si Pak Odi karena ini luar biasa loh. Tadi pagi ya, kita 96 peserta ya. Betul. Yang saya biasa kalau developer lain ya, saya lihat nggak kurang dari Jadi kita ya terima kasih sekali untuk support dan antusiasmenya gitu untuk produk kita ini. Karena Indah, banyak sekali orang Sentul yang mengidamkan hunian premium di Sentul City ini. Betul. Nah, banyak sekali. Yang mana sekarang mereka punya kesempatan untuk memiliki, gitu ya. Tapi biasanya mereka worry karena pasti harga dengan kualitas premium sangat tinggi ya Pak Odi. Betul. Nah, nanti di akhir presentasi teman-teman bakal kaget ya ngeliat harganya ya. Iya. Kaget mahal apa kaget murah ya? Nah, nanti harus ditunggu nih ya. Jadi lanjut lagi, discover nature, discover community ya. Kita mau orang keluar, ya. Kita mau orang mingle dengan sesama. Kita nggak mau orang jadi autis gitu ya. Iya, di rumah aja. Kita nggak mau ya. Nah, jadi apa? Tanglin Park ini merupakan satu-satunya cluster di Sanctuary Collection yang mempunyai private clubhouse. Oh, jadi walaupun ada main clubhouse, tapi di dalam cluster ini ada clubhouse juga, lagi, tapi private. Oh. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa orang Sentul ini sudah mendambakan, sudah nanti nih Sanctuary Collection nih
bukan hanya orang Sentul loh, tapi di Cibubur, di Bogor, di Depok nih udah nunggu. Nah, jadi contoh nih ya, kayak kemarin nih, saya ketemu ada teman saya di Bogor, kan dia tahu nih saya properti juga ya. Dia tanya, lu tahu nggak di Sentul bakal ada proyek baru tuh Century? Hah? Pokoknya iya itu katanya dari apa developer Singapura dia. Terus Pak Odi? Nah, saya kan dia belum tahu itu saya punya project. Nah, saya bilang, itu next project kita bro. Oh gitu, dia bilang. Wah, iya. Tadi pagi dia ada, dari pagi ya, ikut conference juga ya. Jadi clubhouse kita ini tentunya kita ada swimming pool ya kan, ada hydro massage, gym udah pasti, multipurpose hall, ada kids playground dan etc. Yang paling menarik kita juga punya badminton court, Indah. Ini indoor atau outdoor, Pak Odi? Nah, indoor. Indoor, wah. Jadi ini fitness kita ya. Ini indoor. Ini dia. Kebayang dong gedenya kayak gimana itu clubhouse? Ada indoor badminton court, pasti ini gede banget sih Pak Odi. Betul. Jadi kita ciptakan ini khusus untuk Tanglin Park. Oke. Jadi Tanglin Park yang ada ini. Yes. Betul. Bayangin dapat rumah bisa pilih rumahnya di depan clubhouse nih kalau perdana kayak gini kan. Oh iya betul. Kalau udah ke belakang udah pasti nggak akan dapat. Terbatas. Udah pasti nggak akan dapat. Jadi kolam renangnya langsung view dari rumah luar biasa enak. Ya, tentunya bukan hanya fasilitas di Sanctuary Collection yang kita pertimbangkan dengan baik, tapi juga di dalam Tanglin Park, di dalam klasternya ini. Garden taman-taman kita bukan hanya softscape yang rumput-rumput, tapi juga kita bikin hardscape juga. Jadi orang bisa ngumpul, bisa duduk-duduk di sini ya. Nah, area exercise corner kita desain dengan sedemikian rupa. Ini Talman yang desain, cantik sekali. Banget. Nah, jogging track ya kan, dengan street furniture seperti ini garden house-nya. Lampu-lampu pun kita taruh lampu-lampu tematik Indah. Iya. Ini sangat-sangat lucu lah, sangat lucu. Nah, ini tempat indah foto lah. Iya, ada gazebo. Rain Garden ya. Ini kita bikin ini nggak jauh dari garden house tadi. Barbecue pit ya, kita bikin barbecue pavilion. Udah ada ini barbecue. Udah ada, orang tinggal bawa daging sama arangan. Oh iya. Yang ngipas? Yang ngipas nanti bisa telepon Indah lah, Indah yang ngipasin nanti ya. Nah, ini fasilitas-fasilitas di dalam Tanglin Park. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, di depan ini ada main gate. Masuk ke dalam, ngelewatin boulevard 24 meter, ngelewatin boulevard yang rimbun dengan tabebuya, warna pink, ya kan? Ketemu dengan cluster gate Tanglin Park. Pada saat masuk gerbang Tanglin Park ini, langsung tinggal kasih lihat kartu ya. Iya. Nggak usah buka jendela, RFID itu. Pada saat masuk, nah tadi bangunan yang sebelah kanan itu adalah clubhouse-nya Indah. Oh yang tadi yang aku nanya itu adalah clubhouse-nya. Betul. Nah, jadi biasanya kalau misal clubhouse dibikinnya di belakang ya. Betul. Biar apa? Gampang ngejual yang di belakang. Iya. Nah ini kita nggak mau. Kita bikin clubhouse-nya di depan. Ini saya mundur sedikit. Oh, jadi orang masuk ke cluster Tanglin Park ini bisa langsung melihat, udah clubhouse gitu ya. Bagian depan udah ada clubhouse-nya. Betul. Jadi ini kalau bisa bayangin kayak gini ya, nih. Kayak nih, contohnya saya balik sedikit. Balik sedikit. Nah, di sini. Ya. Saat orang di depan masuk, wah enak ya lu punya rumah ya. Gitu. Oh, sebelum saya ke situ ya. Ini clubhouse ini Indah. Iya. Ya, jadi masuk clubhouse. Yes. Jadi nggak lihat rumah-rumah dulu. Iya. Kita mau orang masuk melihat sesuatu yang grand, sesuatu yang eksklusif. Nah, biasanya ya, tahu nggak? Alasan orang membeli rumah itu apa? Pertama kan kebutuhan. Iya. Ada 4 nih. Ada 4. Yang pertama kebutuhan, ya kan? Kedua keinginan. Iya, setiap orang pengen. Iya, butuh rumah dan pengen rumahnya bagus, iya. asri, fasilitasnya lengkap, ya toh. Nah, ketiga ini apa? Ketiga apa ya Pak Udi? Prestige atau gengsi. Ya kan? Ya. Harus dong. Rumahku adalah istanaku. Sebuah rumah itu mencerminkan si empunya rumah tersebut. Iya. Jadi katakanlah nih bawa tamu ya masuk ke depan.
udah ada gerbang yang megah ya kan, lewatin boulevard yang indah, yang luas, masuk lagi gerbang, RFID, lu nggak ditanyain sama lu punya security, kamu gue punya udah RFID coy, gitu kan, wih, masuk apa itu, clubhouse, wih gila keren banget ya rumah lu, ya lumayan lah, untung dapet rumah di sini, ngomongnya pasti di depan kayak gitu kan, padahal dalam hatinya, wih ya iyalah, gila rumah gua keren coy, ya kan, kebanggaan. Bangga, ini yang kita ciptakan, ingin kita tampilkan, ingin kita utamakan di dalam Tanglin Park ini. Makanya Tanglin Park kita bikin yang terdepan di Century Collection. Satu lagi, yes, yang terakhir. Satu-satunya yang punya clubhouse private, ya kan? Iya. Nah, lalu ada lagi nih, seluruh cluster, seluruh blok di dalam Tanglin Park ini bersifat cul-de-sac. Jadi kita ingin meningkatkan privacy dari setiap blok yang ada di Tanglin Park ini. Anda bayangin nggak? Jadi yang akan lewat jalan ini ya cuma punya rumah ini aja. Yang mereka rumah sini nggak mungkin lewat sini. Tapi kalau kita bikin jalannya melingkar, katakanlah dia di sini nih, dia bisa aja lurus ke belok sini lewatin rumah orang dulu kan? Iya. Kalau ini privasinya kita jaga. Oh, jadi ya mungkin di blok itu aja yang bisa lewat jalan itu. Betul. Nah, seperti fasilitas kan ya, ada nature walk, ini jogging track, barbecue pavilion, herbs garden, refleksiology corner, ada fitness lawn, dan head garden yang tadi nih tempat indah foto ya kan, family pavilion, dan lain sebagainya. Ini water treatment plant kita di sini, dan posisinya nih, ini ada main clubhouse kita tadi nih. Iya. Jadi nggak jauh juga. Katakanlah nanti ada acara keluarga besar bisa di sini. Iya. Gitu ya. Oh, jadi di dalam dari Tanglin Park ini pun ada kayak jogging track-nya ya? Ada juga. Ini adalah posisi Sampurna Academy di sini. Oh itu. Jadi sebelah-sebelahan benar pintu masuknya. Dia udah nggak usah keluar. Kalau misalnya punya unit yang di belakang, pengembang future development cukup jauh ya. Tapi kalau Tanglin Park, tinggal jalan aja ke Sampurna Academy ini. Sampai deh. Tipenya apa aja? Iya, ini nih tipe kita yang tahu ya Pak Udi ya. 7A, 7B, 8, 10. Kok ada 7A, 7B? Ya kan? Iya, ada A dan B ya Pak Udi ya. Betul. Nah, kalau 7A ini ada 4 kamar. Nah, 7B ini 3 kamar. Nanti kita kupas ya. Bedanya apa sih? Biasanya yang disebutkan dulu itu adalah luas tanah dulu kan? Benar. Tapi baru luas bangunan. Betul. Kalau di Tanglin Park ini kita maximize land usage dari sebuah petak lahan. Jadi bangunannya ini kita maksimalkan sekali, Indah. Jadi orang nggak perlu renovasi. Nah, contoh ya. Yang 125 ini. Lebar 7 kali 13 meter. Ya. Luasnya 91 meter, bangunannya 125 meter nih. Sudah punya 4 kamar. 1 kamar di bawah, 3 kamar di atas. Ya kan? Nah, biasanya orang GSB 5 meter, kita bikin 3 meter. Tujuannya biar orang udah nggak perlu renovasi lagi. Ya kan? Nah, kamar 1, master ada kamar mandi dalam, kamar 2, kamar mandinya sharing. Jadi pada saat dia masuk, ini ada ruang keluarga, ruang makan, sama dapur nih. Anda lihat ya. Dapurnya ketutup apa kebuka? Ini dapurnya tertutup ya Pak Udi ya? Semua dapur yang di Century Collection, di Tanglin Park khususnya, kita tutup semua, tertutup. Kenapa? Tujuannya apa? Agar, kan kalau orang Indonesia suka masak, suka bikin sambal ya? Iya, pokoknya makanan di Indonesia harus berbumbu. Berbumbu ya? Nah, itu biar bumbu wanginya ini nggak keluar sini gitu loh. Sirkulasi udaranya langsung ke situ. Itu alasannya. Jadi bumbunya tidak bercampur dengan aromaterapi di dalam rumah, Indah. Ya. Nah, ini ya. Di dapurnya ya, di dapurnya. Nah, kamarnya pun kita bikin opening yang tinggi. Itu pintu ya? Pintu sliding, ya. Nah, ini yang tipe 7B. Luas bangunannya 122,5. Tanahnya luasnya sama dengan 7A. Iya. Nah, bedanya apa? Dia 3 kamar tidur, tapi mempunyai kamar dan kamar mandi pembantu. Oh, kamar pembantu dan kamar mandinya di dalamnya. Betul. Nah, jadi sama juga. Pada saat dia masuk, bedanya ini ruang keluarga, ruang makan,
langsung kita disambut sama inner court. Jadi langsung taman nih di sini nih. Dapurnya pun terpisah, tertutup juga. Biar bau buminya tidak tercampur dengan aromaterapi ya. Nah, yang spesialnya nih, seluruh kamar di semua tipe di Tanglin Park ini lantainya sudah pakai apa? Ayo, wooden floor. Dan wooden floor-nya ini bukan pakai parket, tapi kita pakai vinyl. Wah, iya deh, aku tuh selalu kadang menemukan properti yang kita harus renov dulu lantainya biar vinyl lebih bagus. Tapi ini udah ada pakai vinyl. Udah. Biasanya malahan kalau developer pakainya parket ini. Iya, parket ya. Nah, kalau parket itu kalau kesiram air, biasanya dia akan ngangkat. Iya, betul. Ini udah nggak akan seperti itu vinyl ini. Dan harganya pun beda memang. Jadi bukan hanya rumahnya desainnya bagus, fasilitasnya premium, tapi juga spesifikasinya premium. Nah, tadi kan nih ruang keluarga, ruang makan langsung ini ada inner court-nya ya. Langsung lihat taman. Kamar nah, tipe 8, bangunannya 176. Tanahnya 120, ya. Nah, ini yang spesial. Apa tuh Pak Odi? Kalau lebar 8 ini kan 4 kamar ya. Semua kamarnya itu adalah master bedroom. Oh iya? Iya. Kalau 7A, 7B kan kamar utamanya ada kamar mandi dalam ya kan ya. Kalau tipe 8 ini semua kamar mempunyai kamar mandi di dalam. Wah. Contoh nih, pada saat dia masuk kan ya, ruang keluarga, ruang makan, dapurnya juga terpisah. Masuk bawa ke kamar, lewatin taman dulu nih, ada view taman. Masuk ke kamar, kamar mandinya di dalam. Ya, dan di kita shower screen-nya ini udah kita kasih. Jadi sudah ada shower screen, standarnya udah ada shower screen. Nah, sampai ke kamar pembantu pun, kamar master juga, kamar mandinya di dalam juga untuk pembantu gitu. Nah, ini layout efisien yang diciptakan di PA arsitek kita itu. Ya, luar biasa sekali. Keren banget. Pada saat naik ke atas, sebelumnya di bawah ini pun ada powder room. Powder room itu kamar mandi yang tidak bisa dipakai untuk mandi ya, hanya untuk buang air dan cuci tangan ya. Naik ke atas akan ada sitting area yang tentunya view-nya pun ke inner court. Nah, ada kamar untuk tamu, kamar mandi di dalam juga. Kamar anak ada area buat taruh lemari, kamar mandi juga di dalam. Nah, kamar masternya ini punya ruang lemari yang terpisah. Oh, cocok buat cocok aku. Ya. Sama Bu Soraya juga cocok. Iya. Semuanya nih. Wanita ya, ibu pokoknya kita punya wardrobe sendiri ya, Audi ya. Dan juga ya kamar mandi tentu di dalam ya. Iya. Nah, tipe 10. Ya ini untuk perspektif interior tipe 8 ya. Kamarnya pun mempunyai opening yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Ya. Nah, tipe 10. Ini lihat ya. Kan carport kita ada 2 ya? Iya. Ada kanopinya nggak carportnya? Enggak ada. Ada. Ini adalah kanopinya nih. Oh, itu kanopi. Ini kanopi untuk carport. Nah, tapi bedanya apa? Kita tidak pakai ada tiang. Iya, biasa kita kan nggak ada pakai tiang. Nggak ada, kita nggak mau ada tiang. Jadi beamless kanopi kita. Nah, itu yang menciptakan apa namanya view yang enak ya. Iya. Kan males kalau misalnya kita jalan, habis itu tiang-tiang kanopi kan nggak juga nggak bagus. Dan ini sudah menjadi standar provision, udah dapat. Jadi bisa bayangin dong, kalau kamu masuk ke dalam suatu klaster, kanopinya beda-beda bentuknya. Iya, betul. Kalau ini udah seragam semuanya dan kita desain dengan baik, nggak ada beamnya. Rapi ya. Rapi sekali. Nah, sama untuk tipe 10 ini bangunannya sudah 225 meter Indah. 4 kamar tidur, kamar pembantunya juga ada dengan kamar mandi di dalam. Semua juga master bedroom. Nah, bedanya dengan tipe 8, tipe 10 ini kita dapur bersih di sini. Oh, ada dapur bersihnya. Betul. Pada saat dia masuk, langsung ruang keluarga yang samping ini udah taman. Jadi ke kanan taman, di kirinya juga taman. Ya, enak sekali kan? Banget. Ruang keluarga, ya kan? Ada powder room juga. Naik ke tangga atas harus lewatin taman juga. Nah, naik ke atas ada living room kecil di sini, yang view-nya pun ke taman.
Nah, masuk ke ruang kamar tamu, ya kan? Lalu kamar anak. Di sini ada ruang belajar. Ada ruang belajar. Masuk ke kamar master, ada walking wardrobe juga, lemari yang terpisah. Nah, yang ngebedain dengan tipe 10 adalah kamar masternya ada bathtubnya. Oh, seru banget. Kayak di hotel ya? Kayak di hotel. Memang konsep ruangan kita nih, Indah, kamar-kamarnya ini kayak hotel. Jadi, kan kalau dulu nih, kan Indah orang dulu kan nih, ya kan? Iya, jadi, tapi stylenya sekarang. Stylenya sekarang ya. Jadi kalau dulu itu kamarnya gede-gede. Iya. Tapi dengan mempunyai kamar besar itu, fungsi ruangan lain dikorbankan. Iya. Nah, konsep hunian kita ini, DPA mendesain sedemikian rupa agar semua ruangannya ini efisien, efektif. Jadi kamar-kamarnya mungkin tidak terlalu besar, tapi paling kecilnya 3 meteran. Ada yang sampai 6 meter kamar kita. Tapi di desainnya kalau Indah perhatikan, ini lebar-lebar. Iya. Desainnya lebar-lebar, kayak kamar di hotel. Iya. Nah, gitu. Jadi dia dekat ini pun nggak kelihatan jauh dengan TV gitu di desainnya. Nah, semua fungsi dapat. Ya. Keren banget. Dan memang bukan hanya suasana di luar rumahnya yang asri, ada taman, dan juga yang cantik-cantik, tapi di dalam pun ada taman ya. Betul banget. Keren banget sih. Nah, ini contoh ini yang tipe 10 ya kan? Iya. Yang tadi saya bilang, di tamannya kanan taman, di kirinya taman juga. Ya kan? Bagaimana coba kalau tamu, keluarga berkumpul, pasti enak seru sekali. banget, nggak mau pulang. Betul. Dan kalau bisa mau sirkulasi udaranya ya kan ya, kan udara sejuk kan. Coba kamu bayangin, kamu buka jendela ini, kamu buka jendela ini. Itu biasa udah nggak pakai AC lagi. Nah, jadi sirkulasi udaranya kita pentingkan. Nah, ini tadi dapur bersihnya, di belakang ini ada dapur kotornya ya. Iya. Nah, tentu sama kamar utama pun kita bikin openingnya besar-besar dan sliding ya. Nah, ini bagaimana sih kita desain rumah ini? Pertama kan panoramic window biar view kita lepas ya kan, beamless canopy carport tuh yang tidak ada tiangnya, biar lost view-nya di sini. Ada tempat sampah yang sudah covered, jadi nggak berantakan ya kan. Efisien room layout, tentunya AC semua instalasinya sudah kita sediakan. Kamar mandi, kamar master, kamar tidur yang semuanya kamar master untuk tipe 8, tipe 10. Kamar mandi dalam semua. Dan integrated hot water pipe system untuk kamar mandi. Jadi biasanya Indah, kalau 4 kamar mandi, water heaternya berapa? 4 ya kan? Kalau di kita 4 kamar mandi, water heaternya 1. Oh iya. 1 water heaternya. Nah, ini adalah smart home ini. Hemat, efisien ya kan? Nah, Eco Green. Ya, jadi eco, kita mengurangi pemasukan pemakaian listrik. Nah, kok bisa? Karena instalasinya sudah kita persiapkan seperti itu. Ya, itulah international standard yang kita mau hadirkan di sini. Keren banget sih, selain mewah, premium, modern. Dan juga functionnya yang sangat luar biasa gitu. Eco house. Nah, window opening, central courtyard yang tadi Indah bilang bukan hanya di luar asri, tapi di dalam juga. Betul, sirkulasi udara tinggi, plafonnya 3,2, ya kan? Jadi huniannya lebih luas. Betul. Dan tadi yang rumah Singapura modern ini, rumah modern Singapura, iya, insulated metal roof. Nah, jadi ini buat minimize kebocoran, ya. Kan cuaca kita tropis ya, kadang panas, kadang hujannya besar sekali. Lagi dia tahu kalau di daerah Sentul juga kan kalau dia. Jadi cocok sekali dengan desain konsep ini. Dan juga tadi sirkulasi udara, penerangannya sangat baik sekali. Nah, tadi CNQC, salah satu partner kita yang banyak menerima penghargaan atas inovasi smart home-nya. Betul. Tentu di Sanctuary Collection pun kita berinovasi lagi dengan bantuan mereka, dengan support mereka. Makanya Sanctuary Collection juga sudah menerapkan smart home gateway. Kita bilangnya iLiving ya. iLiving smart system. Ya, smart home gateway, digital lock. Nah, digital lock ini kita pakai pun brand yang betul-betul bagus. Kita pakai Yale. Jadi bukan brand yang biasa ada merek
HP tuh. Jadi benar-benar nih, benar-benar digital lock nih, benar-benar yang spesial di kunci rumah gitu ya. Yale. Nah, yang spesial lagi adalah Smart Home Hub. Nah, ini yang rasanya kita yang pertama yang memberikan Smart Home Hub ini. Ini kita support by Google. Kayak gimana sih? Nanti kita jelaskan ya. Nah, tentunya sensor pintu, jendela, deteksi asap, Wi-Fi mesh, Smart IR, IP camera ini sudah siap apabila si pembeli rumah ini ingin mengupgrade gitu. Jadi ready ya. Jadi standar kita adalah Smart Home Gateway, Digital Lock dengan Smart Home Hub. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nih, tadi kan kita ada RFID kan? Iya. Kalau tamu gimana? Kalau tamu masuk ke Tangminpa, kita bisa kirimin dia QR code untuk dia scan di gerbang, gerbang klaster, lalu nanti langsung kebuka. Jadi dia udah nggak usah minta izin sama security, apa-apa segala macam. Tamu ataupun mungkin yang mengantar makanan dan delivery sama juga. Kalau nggak tahu, orangnya akan ada alert ya kan, unknown alert, stranger alert. Tadi yang Indah bilang seperti delivery juga pakai QR kita. Dan QR-nya hanya satu kali pakai. Oh iya, jadi lebih benar-benar aman safety banget ya. Ya. Nah, apabila QR verified, security kita akan identify gitu ya. Smart community kita bilang ya, bukan hanya smart home. Barbecue, ya kan? Pasti kan ada, kalau fasilitas-fasilitas harus di booking dong. Iya. Biasanya kan kita telepon ke estate ya kan, pengelola ya. Boleh nggak kita, ini ada nggak ya slot available buat barbecue atau maintenance atau main badminton? Kalau di kita semua sudah pakai aplikasi. Oh iya. Semua pakai aplikasi. Jadi mereka cukup langsung cek aja dari smartphone mereka masing-masing. Dan booking dari smartphone mereka. Wow, keren atau banget. Dari Smart Home Hub kita. Oh iya. Yes. Nah, tadi belum dikupas nih. Smart Hub ya, Smart Hub System. Ini kita supported oleh Google. Jadi kita adalah developer pertama yang mengaplikasikan Smart Home Hub System sebagai standar provision. Jadi spek standarnya itu setiap rumah dapat ini udah. Jadi setiap rumah pasti ada ini ya. Setiap rumah akan ada Smart Home Hub. Dari support dari Google. Itu sama nggak sih kayak aku Google Home yang bulat? Nah, itu zaman kamu, zaman dulu itu. Baiklah. Zaman dulu. Kalau sekarang udah ada monitornya. Ada screen-nya. Jadi kita bisa lihat dari IP camera kita siapa sih tamu yang datang. Lalu yang paling demen nih biasanya ibu-ibu nih. Kenapa? Kalau masak kan lihat menu kan, apa kayak cooking instruction, videonya, ya kan? Biasanya lihat dari HP kecil kan? Iya. Wah, HP-nya jatuh apa? Nah, dia bisa lihat dari sini. Dari sini. Bisa play YouTube, browsing internet, nanti bisa buat book fasilitas juga dari sini semuanya. Nah, sampai ke mau misalkan matiin lampu, redupin lampu bisa dari sini juga. Music juga bisa dari situ. Langsung sekaligus dari satu device. Wah, keren banget. Luar biasa. Banget ya? Voice aja. Ini speknya. Jadi ini mungkin spek yang saya harus jelaskan satu-satu Bapak Ibu. Pertama ya, tadi yang saya sampaikan bukan hanya konsepnya yang premium, bukan hanya desainnya premium, tapi spesifikasinya pun juga premium. Contoh, pintu utama kita sudah menggunakan jati solid. Jadi bukan laminated door. Ini sudah jati solid Bapak Ibu pintu utamanya. Door handle-nya yang utama untuk digital pakai Yale, di dalam pakai asa abloy. Jadi bukan pakai solid atau Dexon seperti biasa. Udah pakai asa abloy. Nah, lalu kusen-kusen kita pakai YKK Nesta. Nesta itu yang sudah dari pabrik. Jadi bukan dirakit di lokasi. Nah, ini beda sekali kualitas dari kedap suaranya, ya kerapiannya sangat berbeda. Tentu sanitary kita pakai Toto tapi high grade Toto. Granit kita pakai Niro dan atap kita pakai merek Lysak untuk metal roofing. Ini udah nomor 1 merek metal roofing nomor 1. Nah, contoh juga dari cat kita pakai Nippon, bukan pakai Morilek Bapak Ibu. Ya, catnya kita pakai Nippon. Sampai Bapak Ibu sink di dapur
itu kita juga pakai toto. Jadi tebel gitu. Stainlessnya tebel, bukan pakai yang tipis yang nanti Bapak Ibu harus ganti lagi. Ya. Ini spesifikasi kita. Nah, ini sekarang kita punya site plan. Oke. Jadi Bapak Ibu, tahap 1 ini kita akan buka Tanglin Walk 1, Tanglin Garden 1, Tanglin Garden 2 dengan Tanglin Garden 3. Ini adalah tahap 1. Ya. Nah, pada kuota 1 ini, penjualan kuota 1 yang hari ini NUP kita akan terima di jam 5 sore. Jadi NUP-nya hanya mulai jam 5 sore ya Bapak Ibu. Hanya untuk penjualan 20 unit pertama. Jadi saya jelaskan sekali lagi. Pada saat nih dari jalan utama masuk lewatin rotunda dulu. Habis itu akan lewatin main gate ya kan. Lewatin main boulevard 24 meter dengan tabebuya. Akan sampai ke gerbang Tanglin Park. Sorry, ini gerbang Sanctuary Collection ya, main gate ya. Ini gerbang Tanglin Park. Pada saat masuk akan melewati clubhouse dulu. Baru ke unit-unitnya. Nah, untuk yang hijau ini adalah tipe 10. Untuk yang coklat ini adalah tipe 8. Coklat tua, tipe 7A, dan yang warna biru adalah tipe 7B, dan ini adalah garden house. Jadi ada 3 unit garden house. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi mohon diingat, yang kita akan buka adalah kuota 1 khusus untuk 20 unit pertama. Khusus untuk pembelian 20 unit pertama. Jadi jumlah unit di tahap 1 ini ada 71 unit. Tapi kita hanya akan menjual 20 unit pertama Bapak Ibu. Nah ya, jadi manfaatkan betul kesempatan ini. Nah ya, harganya. Ya. Harganya nih yang ditunggu-tunggu dari tadi Pak Odi. Ini dia ya harganya ya Pak Odi ya. Ternyata start from 1,9. Nah, untuk tipe 7, tipe 8 2,8, tipe 10 3,6. Nah, untuk informasi Bapak Ibu, di Sentul City Bapak Ibu, di Sentul ya, luas bangunan 48, tanah 84, harganya itu 1,5 M. Dan itu sold out Bapak Ibu. Ya. Luas 48, tanahnya 84, harganya 1,5 M. Habis. Nah, kita ini luas bangunannya berapa tadi? 125 toh? Nah, bayangkan, dan sudah tidak perlu renovasi lagi nih. Nah, bayangkan nih, kalau misalkan ya, orang beli rumah 1,5, habis itu dia renovasi lah 300 juta, 400 juta ya, buat bikin 2 lantai, ditingkatkan, dibesarkan segala macam. Yang 1,5 mereka KPR kan toh? Nah, bayar DP habis itu cicil. Yang sisa 300-400 jutanya gimana? Harus bayar tunai kan? Nah, disitulah kita bikin solusi ini. Jadi di Tanglin Park ini sudah tidak perlu renovasi lagi. Yang harusnya biaya renovasi 300-400 juta itu kita masukkan langsung ke dalam harga rumah. Jadi biaya renovasi itu jadi bisa dicicil 10-20 tahun nih. Nah, inilah kesempatannya gitu. Jadi ada pertimbangan lain kenapa kita ciptakan konsep full development ini dari sebuah rumah ya. Nah, lalu cara bayar kita apa? Ada cash keras, bertahap 12, 24, dan 36 kali. Nah, KPR DP-nya 10 dan 20%, dan itu bisa dicicil 6 kali. Nah, tadi alasan kita mau launching sekarang ya Indah. Iya, kenapa Pak Udi? Salah satunya kan tadi Ion. Biar kita bisa kasih harga perdana sebelum pembukaan Ion kan? Yes. Karena setelah Ion buka harganya pasti naik. Nah, yang kedua ini adalah KPR Express. Ini salah satu alasan kita kenapa kita mau bikin ini. Nah, KPR Express kita bunganya 4,63, 5,63, 6%, 7%. Wah, dari KPR BCA nih. Bunga spesial KPA ya. Dan fix dari 1 tahun, 2 tahun 5,63, 3 tahun 6%, 7 tahun 5 tahun 7%.
Indah tahu nggak? Bunga floating sekarang itu adalah 12%. Dan indikasi dari melemahnya rupiah, ya kan? Indikasi bisa naik ke 14% nih. Nah, jadi kita sebagai developer, kita usahakan nih, bagaimana sih pembeli dari Century Collection ini, dari Tanglin Park ini, bisa mendapat offer terbaik, bisa dapat manfaat, tidak ketinggalan kesempatan ini. Karena promo ini hanya berlaku untuk akad akhir Juli. Jadi kalau nggak beli sekarang udah pasti nggak akan dapat ini punya bunga. Promo BCA itu lagi. Sudah pasti tidak akan dapat. Makanya kita sampai bikin online product knowledge ya kan, untuk membantu customer mempermudah calon customer dan juga mempermudah property agent untuk menjual gitu. Jadi kesempatannya ini sangat baik sekali Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi yang seperti saya sampaikan tadi kan, biasanya kan DP itu dilakukan, pengajuan KPR dilakukan setelah pembayaran DP. Betul. Jadi masuk booking fee, 14 hari masuk DP pertama, baru pengajuan KPR kan. Betul. Nah, kita sekarang ini kita permudah. Jadi pembayaran DP hanya dilakukan setelah persetujuan KPR. Wah. Jadi, mereka nggak perlu bayar DP sebelum KPR setujui. Nggak ada resiko kan? Nah, pasti pertanyaannya gini, kalau KPR ditolak gimana? Betul. Nah, ya, kalau KPR tidak disetujui oleh bank, biasanya booking fee-nya hangus dong. Iya. Kan udah bayar booking fee. Betul. Nah, kita ingin memberikan yang terbaik untuk calon pembeli Tanglin Park, ya kan? Jadi, apabila KPR tidak disetujui, karena mungkin sulit lah, mau kondisi keluar rumah apa, maka booking fee akan dikembalikan full 100%. Oh iya? Yes. Wow. Jadi bukan hanya DP-nya yang tidak perlu bayar sebelum persetujuan KPR, tapi uang tanda jadinya pun akan kita kembalikan apabila KPR ditolak, Indah. Oke. Jadi nggak ada risiko. Iya, nggak ada risiko apapun, betul. Betul. Jadi NUP-nya ini Bapak Ibu akan kita buka jam 5 sore ini. Jadi kali ini nih bukan hanya NUP-nya fully refundable, tapi juga booking fee-nya apabila KPR ditolak akan kita kembalikan 100% tanpa potongan apapun. Nah, jadi sayang sekali ini kalau kita lewatkan kesempatan ini ya, untuk menawarkan kepada konsumen kita. Nah, ini hanya berlaku untuk pembelian sampai dengan 7 April 2020. Yang mana pemilihan unit kita akan lakukan di tanggal 1 April. Jadi Bapak Ibu beli NUP hari ini nih, jam 5 sore ini kita akan buka. Ya, Bapak Ibu akan mempunyai waktu 1 minggu untuk mencari calon pembeli. Ya kan? Untuk booking di pemilihan unit nanti. Otomatis kalau misalnya Ibu dapat NUP yang rendah, yang mudah, akan milih unit dulu. Dan yang pastinya kesempatannya hanya 20 unit pertama untuk pemilihan tanggal 1 April ini. Jadi limited sekali sekali, terbatas ya. Karena promonya pun luar biasa sekali. Banget, dari KPR Express, dari pengajuannya, support Bank BCA, dari support developer, ya kan? Jadi kita mencoba menciptakan zero risk, ya. Dari yang menjual pun benefitnya luar biasa. Apa tuh benefitnya? Nah, apa benefitnya? Benefit yang buat menjual nih penting nih. Nah, entar dulu, ada lagi nih. Tadi ini yang saya bilang, akadnya cuma bisa sampai bulan Juli. Di luar itu udah nggak bisa lagi, bunga ini udah tidak bisa lagi. Udah bunga normal 12%. Wah, tinggi sekali Pak Udi. Nah, dengan ambil kesempatan ini, konsumen akan save 50% dari bunga loh. Iya. 50% dari bunga. Luar biasa sekali. Nah, ini bank-bank yang kerjasama dengan kita. Oke, selain Bank BCA juga ada ternyata OCBC, NIFP, Mandiri Syariah, dan juga Mandiri. Betul. Untuk promo KPR Express hanya untuk Bank BCA ya. Tentu customer juga dapat benefit dong. Tentunya harga perdana, harga sebelum ion buka. Ya kan? Kedua, promo BCA, bunga, ya kan, yang mereka bisa save 50% dari bunga yang
mereka harus bayar nantinya. Tentunya untuk yang mempunyai gold ticket, ini kita berikan diskon 3%. Dan juga voucher belanja 5 juta. Nah, untuk pemilihan unit nanti tanggal 1, yang NUP-nya pakai pembelian hari ini nih, kita akan kasihkan hadiah 1 unit Segway. Oh, jadi yang udah beli NUP hari ini, khusus untuk pembelian unit nanti, dapat hadiah tambahan. Segway, hadiah tambahan. Untuk pembelian NUP khusus hari ini. Hari ini. Yang kita akan mulai di jam 5 sore. Nanti, ya. Jadi betul-betul anaknya sekolah kalau ke Sampurna Academy naik e-scooter, naik Segway. Gitu. Kalau tinggal di situ juga bisa dipakai. Betul. Untuk Siti ya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi biasanya kan uang tanah jadi kan harga cash keras uang tanah jadi dibayarkan 10 juta ya. Booking fee kita 10 juta nanti tanggal 1. Biasanya kan 14 hari udah bayar DP 1. Nah, kali ini kita 1 bulan setelah uang tanah jadi. Setiap harga bertahap, DP pertamanya itu 1 bulan, bukan 14 hari. Nah, untuk pembayaran KPR, DP-nya dibayarkan setelah pengajuan KPR-nya diterima. Kurang lebih kita kasih 45 hari setelah uang tanah jadi. Jadi bukan 14 hari, bukan bayar DP, baru di pengajuan KPR, setelah lalu pengajuan KPR ditolak, hangus DP-nya. Enggak. Bahkan kita ini, kalau misalkan pengajuan KPR ditolak, booking fee-nya kita akan kembalikan full. Ya, jadi ngajuin KPR dulu, baru bayar DP. Kalau misalkan KPR ditolak, booking fee-nya kita kembalikan full tanpa ada potongan apapun. Ya. Nah, tentunya untuk KPR Express ini nih, ini yang promo. Karena tadi yang seperti disampaikan, akad terakhir adalah bulan Juli, Bapak Ibu. Nah, ini adalah progres pembangunan Sanctuary Collection saat ini. Ya. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan Indah, dari jalan utama masuk ini, boulevard kita ini lebih besar dari jalan utama sini. Iya, kelihatan dari gambarnya udah kelihatan ya Pak Odi. Betul. Dan ini akan jadi rotunda yang cantik, masuk ke main gate kita. Nah, sebelah sini sungai nih. Nah, ini jalan Sampurna Academy. Oh. Jadi sebelah-sebelahan banget. Persis sebelah-sebelahan ya. Saat ini kita lagi bikin infrastrukturnya untuk pembuatan jalan. Nah, ini adalah clubhouse kita yang lagi kita bangun ya. Dan ini adalah 4 unit show unit. 4 unit show unit. Jadi ada 7A, 7B, tipe 10, tipe 8 yang kita akan sampaikan kepada teman-teman, customer untuk melihat nanti ya. Itu clubhouse-nya sudah dibangun, berarti nanti kalaupun huniannya sudah dibangun pun clubhouse-nya pun sudah jadi ya? Sudah jadi dan beroperasional. Ya, nah, ini clubhouse kita segede-gede. Wow, besar ya. Nah, ini ya. Nah, sorry, ini juga ini gerbang Tanglin nih. Ini Tanglin Park punya gerbang. Kita juga bangun lagi, kita bangun sekarang. Ya. Nah, ini view. Ini Gunung Salak nih. Iya, kelihatan langsung ya kan. Bangun tidur langsung lihat view gunung ya. Bukan view city lagi. Bukan. Udah nggak zaman kayak view city. Zaman dulu ya itu ya. Zaman dulu. Nah, ya. Nah, ini lagi kita siapin untuk show galeri kita. Iya. Nah, ini atap metal roofing nih. Jadi udah nggak pakai genteng lagi kita atapnya ya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu kita punya presentasi. Luar biasa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Indah? Boleh dong, kita akan buka kesempatan untuk Bapak dan juga Ibu, teman-teman semuanya, rekan dari Property Agent. Tadi sudah disampaikan Bapak Audi seputar tentang The Sanctuary Collection, dan klaster yang pertama yang tentunya akan kita jual, kita buka untuk hari ini hanya 20 unit saja. Yes. Dan tadi juga mekanismenya bagaimana untuk mendapatkan silver ticket, benefitnya, dan lainnya tuh sudah dijelaskan Pak Odi. Tapi mungkin kita buka kesempatan silakan untuk Bapak dan juga Ibu yang ingin bertanya. Boleh caranya tadi seperti yang sudah kita sampaikan ya Pak Odi ya. Dengan mengklik fitur raise hand. Ya, angkat tangan. Atau bisa chat juga. Ya? Bisa chat, kita akan baca di sini, kita akan jawab satu persatu. Oke, bisa di chat juga. Silakan. Bisa ditulis pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu. Dan sekali lagi mungkin seperti yang sudah disampaikan Pak Odi, jam 5 sore ya untuk jam 5 sore.
Silakan. Oke. Ya. Mana ini? Oke. Oke. Iya, kita masih tunggu. Nah, untuk jalan di dalam klaster lebarnya berapa? Lebarnya 7 sampai 12 meter, Pak Ibu Aini, Ibu Aini. Ya, jalan untuk di dalam klaster adalah 7 sampai 12 meter. Itu patokannya 3 mobil. Jadi mobil kiri parkir, kanan parkir, di tengah-tengah masih bisa jalan. Patokannya untuk 3 mobil itu ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Silakan mungkin yang lain. Oke, ada yang bertanya lagi. Tadi sudah disampaikan banyak sekali fasilitas premium dan juga tentunya latar belakang siapakah pengembang yang menghadirkan hunian ini ya di kawasan Sentul Selatan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Andreas Audianto. Silakan mungkin buat teman-teman semuanya masih menyimpan pertanyaan biar siap buat jualan nih buat calon customer ya. Apakah bisa cicilan 60 kali? 60 kali. Oke. Saat ini cicilan ke developer kita sampai ke 36 kali. Tapi Bapak Ibu harus note bahwa 36 kali ini langsung ke developer tanpa menggunakan fasilitas perbankan lainnya seperti biasanya, seperti Astra atau enggak. Enggak, ini langsung ke developer. Jadi nggak ada bunga-bunga dan nggak ada hal-hal yang lainnya gitu ya. Oke, itu dia. Dijawab ya Pak Hin. Ya. Silakan ada lagi dari Bapak dan juga Ibu, teman-teman semuanya, rekan-rekan dari Property Agent. Sekarang sudah jam... Oke, kurang lebih ya hampir 1 jam ke depan ya. Iya. Untuk mulai. Oke, apakah... Oh, ini sudah. Silakan mungkin kembali kita masih buka. Oke, oh ya, ini ada link yang sudah dibagikan ya di grup chat Zoom ini. Jadi teman-teman bisa klik link yang sudah ditampilkan untuk bergabung di grup WhatsApp. Silakan ada lagi mungkin dari Bapak dan juga Ibu. Nah, fitur, nah tadi kanopinya Beamless ini. Ya. Dapat free semua ya Pak? Betul. Jadi untuk fitur kanopi yang Beamless itu sudah termasuk dari dalam bagian rumah Bapak Ibu. Dan integrated hot water-nya serta pipa AC? Iya, integrated water pipe, AC, pipa AC dapat free semuanya sudah. Lengkap pokoknya ya? Sudah lengkap. Tinggal beli AC-nya aja Pak? Tinggal beli AC sama water heater-nya Bapak Ibu. Oke. Iya. Jadi sudah dapat ya? Ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau misalkan ya kita bayangkan kita mau bikin hal sederhana, contohnya seperti kanopi itu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Kita pasang sebentar, setahun 2 tahun langsung karakan. Mentok-mentoknya jatuh ketimpa mobil gitu. Iya. Nah, jadi kita mau eliminasi resiko itu. Gitu. Nah, sekarang kan zaman ini ada eco house ya kan. Kayak contoh instalasi water heater pipe. Mungkin kalau dilihat sederhana gitu ya. Dan mungkin belum banyak yang kepikiran untuk buat seperti itu. Ya kan? Tapi karena kami partner dengan international developer dan standar kami pun kita ingin ciptakan menjadi standar internasional, hal itu kita kemas dengan baik. Jadi yang punya rumah pun udah nyaman banget. Tinggal masuk udah. Tinggal masuk aja udah. Nah, ada pertanyaan tadi dari Bapak Suryanto, apakah harga sudah termasuk PPN Pak Audi? Sudah, tentu. Harga kami sudah termasuk PPN, biaya penyambungan listrik, biaya penyambungan air. Yang belum termasuk adalah biaya KPR, tentunya tidak termasuk, BPHT dan B juga tidak termasuk ya.
Karena biaya KPR itu tentu berbeda-beda dari setiap yang submit gitu, setiap konsumen ya, setiap individu. Oke, terjawab ya Bapak Suryanto. Dan selanjutnya serah terimanya kapan ya Pak? Nah, IP kampus. ya, biasanya untuk di proyek kami serah terima itu 18 bulan. Tapi karena ini lokasinya di Sentul, kita jadi serah terimanya 18 bulan ditambah 6 bulan grace period Bapak Ibu. Ya Bu Aini ya. Kenapa ditambah 6 bulan grace period? Karena faktor cuaca yang tidak menentu di daerah Sentul. Iya. Jadi kita nggak mau janji yang muluk-muluk nih. 18 bulan ditambah 6 bulan grace period. Nah, IPL-nya berapa? Untuk saat ini, IPL-nya ini kita belum pastikan berapa, tapi nilainya akan sangat wajar. Seperti proyek-proyek kami sebelumnya. Kita sih selama ini kita belum pernah dapat komplain ya, amit-amit mengenai harga IPL yang tinggi ya. Iya. Jadi tentunya harga tarif IPL-nya akan sangat wajar. Nah, listrik berapa? Rumah dapat 4.400 Bapak Ibu. Jadi biasanya kan yang kecil dapat 2.200, yang besar 4.400 ya. Kalau di sini kita sudah standarkan 4.400 semuanya. Ya, mungkin ada yang lain? Terjawab ya Bu Aini ya. Terima kasih Bu Aini pertanyaannya. Yang lainnya silakan Bapak dan juga Ibu. Itu ada pertanyaan buat harga cash dengan bertahap 12 kali 20%. Nah, ini dia. Ini pertanyaan yang saya tunggu sebetulnya. Kenapa tuh Pak Odi? Jadi tentu harga cash dengan harga bertahap ada perbedaan koefisien. Tapi untuk promo tanggal 1 sampai tanggal 7 ini, biasanya kan harga cash dengan KPR berbeda ya. Nah, untuk KPR Express, harganya sama dengan harga cash keras, Bapak Ibu. Ya, jadi harga cash keras, harga KPR Express sama dengan harga cash keras. Untuk sampai pembelian nih, di tanggal 7 April nanti, NUP masuk hari ini. NUP-nya 2 juta fully refundable. Jam 5 sore. 1 jam lagi. Iya, 1 jam lagi. Bisa pakai e-banking, bisa pakai ATM, bisa pakai mobile banking. Nah, segala sesuatunya bisa Bapak Ibu. Oke, baiklah. Dan berikutnya pertanyaan dari Bapak Suryanto kembali. Clubhouse-nya kapan mulai dibangun? Clubhouse-nya sudah lagi dibangun, Pak Suryanto Salim. Jadi, kalau seperti tadi yang Bapak saya tunjukkan di foto proyek kita, di depan itu ada gerbang 1 yang lagi dibangun, lalu masuk ada jalan, ada 1 bangunan besar, dan ada 4 show unit. Nah, bangunan besar itu adalah clubhouse kita. Nah, mungkin bisa kita balik lagi, Soraya. Saya kasih lihat ya Pak Suryanto ya. Oke. Ya, ada. Yes. Ya, oke. Bentar ya. Kita kasih lihat. Nah, ini clubhouse kita Pak Suryanto yang sedang kita bangun. Nah, ini adalah show unit yang sedang kita bangun. Jadi prosesnya hampir jadi. Hampir ya, sudah berapa persen nih Pak Odi? Kurang lebih sekitar 80%. Mudah-mudahan akhir April ini kita sudah bisa lihat. Nah, yang di sini bisa Bu Soraya tunjuk Sampurna Academy. Di Sampurna Academy. Nah, itu ada Sampurna Academy, Bapak Ibu. Dia dekat sekali, ya. Oke, jadi ini jalan utama. Boleh pinjam Bu? Oke. Ini adalah jalan utama Main Boulevard yang row 24 meter. Di sini adalah Tanglin punya cluster gate. Langsung masuk, ngeliatin clubhouse ya kan? Clubhouse, dan di sini ada show unit nanti. Nah, rotundanya nanti akan jadi di sini nih rotunda nih, yang di depan itu. Nah, saya balik sedikit. Nah, ini adalah main gate dari Sanctuary Collection. Ya, ini adalah jalan ke Sampurna Academy. Jadi Pak Suryanto, clubhouse-nya sudah dibangun dan dalam tahap finishing Pak. Sebentar lagi selesai.
Ya, bersamaan dengan show unitnya. Ada show unit 7A, 7B, 8, dan 10. Oke. Itu tadi terjawab ya Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan mungkin teman-teman yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, harga KPR Express sama dengan harga cash crush untuk pembelian tanggal 1 sampai tanggal 7 nih. Harga tadi itu khusus untuk pembelian tanggal 1 Bapak Ibu. Tanggal 2 kita akan ada kenaikan 1%. Nah, jadi manfaatkan betul harga flash ini. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang sudah menerima flash disk kita yang dibagikan oleh tim koordinator kita bersamaan dengan e-brosurnya. Kalau misalnya belum, kita akan refresh kembali setelah Grand Product Knowledge ini. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, ada lagi yang ingin bertanya. Oke. Jadi yang pastinya ya Pak Udi, kita ada berikan kesempatan banget nih untuk teman-teman agent yang mau bertanya dan biasanya melakukan kesempatan yang luar biasa karena terbatas. Ya. Cuma 20 unit aja, nggak mau lebihin. Nah, ya ini jadi tadi infonya tanggal 2 akan naik. Iya. Tanggal 2 harga akan naik 1% Bapak Ibu. Confirm 1%. Tidak banyak, tapi sangat disayangkan gitu ya, buat apa? Gitu. Kalau bisa dapetin tanggal 1. Hanya 20 unit. Hanya 20 unit ya. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup acaranya. Kita pengen persiapkan. Ada satu lagi. Ya? Oh iya. Launching batch kedua setelah launching perdana kapan ya Pak? Ini kita masih belum tahu Bapak Ibu. Kita akan infokan lagi. Tapi sepertinya yang kedua ini bisa jadi setelah Ion buka gitu. Jadi harganya pun pasti harga Ion buka. Ini kita pengen kasih apresiasi kepada teman-teman agent yang selama ini sudah follow kita, yang selama ini sudah bantu kita di proyek-proyek sebelumnya. Tentu kita kasih apresiasi yang lebih. Nah, makanya pembeli Anda yang nanti akan memilih 20 unit pertama ini akan spesial sekali. Karena mereka akan tahu, wah, untung gue beli ini awal gitu. Untung gue ditawarin nih sama teman gue nih yang property agent untuk ngambil di awal. Karena harganya pasti akan beda sekali gitu. Pasti akan beda. Ya, jadi kita belum tahu Bapak Ibu kapan batch keduanya ini. Yang pasti manfaatkan betul-betul kesempatan 20 unit kuota 1 ini Bapak Ibu. Ya, satu lagi mungkin Pak Udi, tadi kan melanjutkan pertanyaan yang tadi, infonya tanggal 2 April akan naik. Apakah gold ticket, pemilik gold ticket masih berlaku untuk? Masih, tapi dengan harga baru ya. Dengan harga baru. Oke. Jadi mungkin nih kita harus persiapan buat MUP kita jam 5 ya. Jam 5 kita udah jam 4. Jadi mungkin apakah sudah cukup teman-teman semuanya? Terima kasih ya, terima kasih banyak sekali lagi Pak Udi, terima kasih sudah sharing kepada kita semua, dan yang pastinya buat teman-teman agent yang sudah bergabung, terima kasih banyak yang sudah menyisihkan waktu ya, mungkin lagi work from home. Iya, jadi Bapak Ibu sekali lagi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan saya mewakili Perennial Estate, CNQC, dan juga Cipta Harmoni Lestari mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan sukses untuk kita semua ya. Amin. Sampai jumpa. Bye.